Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, baik Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, yang mana pagi ini saya bicara tentang fokus hidup yang salah. Fokus hidup yang salah. Berapa tahun yang lalu kami mengikuti acara retreat di kota Bandung, bukan di Lembang ya, tapi di sebuah kota lain. Pada waktu kita mengikuti acara itu, lalu di situ kita ada acara perlombaan. Nah, perlombaan itu masing-masing kelompok ada 4 orang. Nah, keempat orang ini disuruh membawa botol-botol yang berisi air dengan kain. Masing-masing ada di kiri, samping kiri, samping kanan 4 orang. Jadi di situ yang mengarahkan kita bilang begini, dan kita yang satu tim itu bilang begini. Masing-masing kelompok fokus dengan tugasnya masing-masing, kemudian fokus lihat botol yang di tengah yang berisi air. Lalu kita berempat bawanya. Lalu dibawa supaya nanti botol itu bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Saudara kasih Tuhan, ternyata tidak ada yang berhasil. Kenapa? Fokusnya tidak terfokus kepada botolnya. Semuanya bingung, ya. Ketika kita sudah bawa botol berisi air, lalu masing-masing sudut mempersapu diri, ternyata semuanya gagal. Kenapa? Tidak fokus. Dan juga tanggung jawabnya juga berat dan itu tidak mudah. Nah, pagi hari ini kita berbicara tentang fokus hidup yang salah. Saudaraku kasih Tuhan, fokus hidup yang salah kalau ukurnya bukan manusia. Bukan kemampuan manusia yang mengukurnya, tetapi ini dilihat dari sudut kacamata firman Tuhan. Amin. Amin. Dilihat dari sudut pandang dilihat dari memandang kacamata firman Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita pagi hari ini, saudara dikasih Tuhan, adapun fokus hidup yang salah menurut kacamata firman Tuhan ditandai oleh 3 hal. Nah, apakah 3 hal itu? Mari kita buka firman Tuhan, ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Melalui pembacaan ini nanti kita akan lihat, ya, bersama-sama di mana letak kesalahannya, ya, menurut kacamata firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, yang seyogianya sampai ayat yang ke-31, tetapi tidak semuanya kita baca. Kita membaca ayat ke-19 hingga ayat yang ke-25 saja, ya. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31, tetapi kita membacanya ayat ke-19 hingga ayat yang ke-25 saja. Judul perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya membaca ayat ke-19, Bapak Ibu ayat ke-20 hingga selesai. Oke? Udah siap semua? Halo? Ya, ini karena daripada pakai masker semua jadi jawabnya agak susah ya. Saya juga pakai begini itu dikirain enak. Susah juga rasanya ya. Tapi apa boleh buat, ini harus kita lakukan. Nah, demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24. Ayat 25 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Abraham berkata, anak,
Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala sesuatu yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, lewat apa yang kita baca dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31 yang menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudaraku udah kasih Tuhan, sesuai dengan tema kita pagi hari ini, yaitu fokus hidup yang salah. Apa yang salah menurut kacamata firman Tuhan? Bukan menurut pandangan manusia. Tetapi ini semuanya menurut kacamata firman Tuhan. Di mana letak kesalahannya? Fokus hidup yang salah menurut kacamata firman Tuhan pagi hari ini kita lihat ada 3 tandanya yang diberikan kepada kita menurut kacamata firman Tuhan. Yang menunjukkan bahwa itu fokus hidup yang salah. Lalu apa dia tanda yang salah itu, saudaraku udah kasih Tuhan? Kita lihat bagian yang pertama, ya. Karena waktu ibadah kita singkat, jadi kita nih firmannya juga rada-rada ngebut ini ya. Ya, singkat karena firman Tuhan ini sebetulnya cukup panjang, tapi ini dipersingkat sedemikian rupa karena nanti ada perjamuan kudus dan sebagainya. Nah, saudaraku udah kasih Tuhan, kita baca bersama-sama tanda fokus hidup yang salah menurut kata firman Tuhan. Yang pertama apa, saudara kasih Tuhan? Hidupnya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan sesamanya. Dan itu yang tertulis di dalam firman Tuhan tadi yang kita melihat di dalam ayat ke-19 hingga ayat yang ke-21. Di situ tadi dikatakan dalam ayat ke-19, dikatakan demikian, saudara kasih Tuhan, ayat ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain alus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Di satu sisi dia melihat ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi yang datang apa? Anjing-anjing. Datang mendekat si orang miskin itu, lalu dia menjilat boroknya, dan ia tidak dapat apa-apa. Jadi saudara kasih Tuhan, fokus hidup yang salah menurut kacamata firman Tuhan, ketika orang itu hidupnya hanya mementingkan dirinya sendiri dan melupakan orang lain. Contohnya mana? Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, yaitu orang kaya yang tidak peduli terhadap sesamanya. Tetapi sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, tetapi sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dikasih oleh Tuhan sebagai gereja Tuhan, saudara dan saya harus berbeda. Amin. Apapun status sosial kita, apapun keberhasilan kita, jangan sampai hal itu membuat kita tidak peduli terhadap bersama. Tetapi sebaliknya, kita harus menjadi gereja Tuhan yang selalu mau peduli satu dengan lainnya. Kenapa kita mau peduli satu dengan lainnya? Karena Allah sendiri, Yesus sendiri sudah menyatakan kasih-Nya dan kepeduliannya kepada kita. Amin. Maka dari itu, sudah dikasih Tuhan, ada ayat firman Tuhan berkata demikian dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan nyawanya dia berikan kepada kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, fokus hidup yang salah menurut kacamata firman Tuhan. Yang pertama, ketika kita hidup hanya mementingkan diri sendiri dan melupakan orang lain. Itu fokus hidup yang salah menurut kata firman Tuhan. Tetapi sebagai gereja Tuhan,
Karena kita sudah menyatakan mengalami kasih Tuhan yang Dia sudah berikan buat kita, maka kita harus hidupnya sebaliknya. Bukan kita mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita mau menjadi orang yang mau peduli satu dengan yang lainnya. Amin. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini, kita nggak bisa hidup dengan kekuatan sendiri. Kita perlu orang lain. Kita butuh ada orang lain yang menguatkan kita di saat kita lemah, di saat kita beban berat. Sepertinya kita sudah tidak berdaya. Dalam kondisi seperti itu, kita perlu orang lain. Amin. Yang menguatkan kita, membangunkan kita secara iman. Saudara punya kasih Tuhan, saya mau ingatkan, ketika saya dan keluarga ada di ruang isolasi berapa bulan yang lalu, saudara punya kasih Tuhan, kondisi kesehatan kami sebetulnya tidak seperti orang sakit pada umumnya. Sehat seperti ini saja. Tetapi menurut hasil swab dari rumah sakit, dari dokter, hasilnya masih jauh yang kita harapkan. Selalu positif, selalu positif. Kita berdoa minta supaya hasilnya negatif, tapi ternyata sampai berapa kali, khususnya saya sendiri 8 kali, memakan waktu kurang lebih 2 bulan di sana. Kondisi itu secara ukuran manusia tidak kuat. Ya, seringkali ada jemaat bila telepon dengan saya, Om, dinikmati saja. Saya kata-kata itu rasanya bertolak belakang dengan apa yang saya alami. Ya, kondisi itu kalau bukan orang lain yang menguatkan kita, kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi saya sekeluarga bisa melewati itu semua. Kenapa? Karena ada orang yang mendukung kami dalam doa. Ada orang yang selalu telepon. Ada orang yang menguatkan. Kadang-kadang let WA. Bukan hanya jemaat sini, bahkan banyak orang yang menguatkan kami. Saudara kasih Tuhan, itu tandanya apa? Hidup manusia tidak bisa sendirian. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, ketika saudara dan saya menyadari hal itu, jangan sampai kita menjadi orang yang salah menentukan pilih kehidupan kita. Amin. Tapi bila kita hidup menjadi orang yang menentukan langkah hidup kita, tetap ada dalam jalan Tuhan. Kenapa? Ketika fokus kita salah, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan pagi hari ini, yang pertama fokus hidup yang salah menurut kacamata firman Tuhan, ketika orang itu hidupnya hanya mementingkan diri sendiri dan melupakan orang lain. Tapi sebagai gereja Tuhan, kita tidak hanya mementingkan diri kita, tetapi kita mau peduli terhadap sesama kita. Kenapa kita mau peduli dengan sesama kita? Karena Allah sendiri peduli kepada kita. Amin. Bahkan Dia sampai mati di atas kayu salib. Kenapa Dia lakukan itu? Sebagai bukti bahwa Dia peduli dan mengasihi setiap kita sekalian. Amin. Lihat kiri kananmu, kita harus saling peduli satu dengan lain. Susah ngomongnya Pak, ya sudahlah. Manggut-manggut saja. Yang kedua, sudah dikasih Tuhan. Fokus hidup yang salah menurut kacamata firman Tuhan. Bukan hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli orang lain. Tetapi yang kedua adalah hidup yang lebih menyukai kesenangan secara lahiriah. Apa kesenangan secara lahiriah? Ayat ke-19 tadi berkata, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Waduh, selalu mengadakan pesta. Kenapa? Karena ia punya uang, punya segalanya. Selalu mengadakan acara, waduh, meriah dan sebagainya. Saudaraku sekalian Tuhan, sesuatu yang menyenangkan pasti kita senang, betul nggak? Contoh, kalau kita ke undangan pernikahan, kadang-kala kok aku nggak diundang. Kenapa? Karena memang kita yang acara-acara yang menyenangkan kayak pernikahan itu menyenangkan memang. Karena memang acaranya memang menyenangkan. Masa orang menikah, acara resepsi pernikahan cuma isinya nangis, ya enggak mungkin. Bersenang-senang. Saudara kasih Tuhan. Kita untuk mengikuti acara itu memang
Tidak salah. Boleh-boleh saja. Tidak apa sudah dikasih Tuhan. Tapi masalahnya jangan sampai kebiasaan kita yang bersenang-senang itu melupakan, membuat kita lupa diri. Jangan sampai hal itu membuat kita menjadi sombong. Jangan sampai hal itu membuat kita tidak peduli dengan orang lain. Ternyata sudah dikasih Tuhan, hidup yang bersenang-senang itu ternyata sudah zaman Nuh. Bahkan anak-anak Ayub pun seringkali mengadakan pesta. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat pertama yang kelima, khususnya ayat kelima berkata demikian. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, maksudnya anak-anak Ayub telah mengadakan pesta, Ayub memanggil mereka atau memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka atau jumlah anaknya sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Ternyata zaman Nuh pun sudah seringkali mengambil kecenderungan hati manusia untuk bersenang-senang. Terlebih juga anak Ayub pun suka melakukan itu. Jadi dengan kata lain, acara yang menyenangkan, pesta pora itu bukannya zaman sekarang. Zaman dulu pun sudah ada. Dan kecenderungan hati manusia melakukan hal itu, senang untuk ikut acara itu. Kenapa? Karena memang itu menyenangkan. Apalagi kalau dalam acara pernikahan, di situ kan banyak makanan, udah jelas. Di samping banyak makanan, banyak orang datang, penampilannya rapi-rapi, betul nggak? Betul? Nggak mungkin orang ke pesta perkawinan pakai bajunya sembarang, nggak mungkin. Ketika orang mau pergi ke sebuah pesta, entah itu pernikahan atau ulang tahun dan sebagainya, pasti penampilannya semuanya rapi. Bajunya yang sudah 2 tahun nggak pernah dipakai, itu dipakai. Kenapa? Udah lama 2 tahun nggak dipakai. Karena ini persiapan untuk ikut acara resepsi pernikahan. Dikeluarkan semua. Ya, walaupun setelah dipakai, kok penampilannya sudah beda ya. Sepatu yang dulu kita beli mahal, 2 tahun nganggur di lemari karena mau ikut pesta perkawinan. Wah, semuanya dikeluarkan. Kenapa? Karena memang itu acara menyenangkan. Karena itu acara membuat orang memang suasana bersuka cita. Tapi sebaliknya, ketika ada orang meninggal, apakah semangatnya untuk datang ke rumah duka sama seperti kita datang ke pesta? Berbeda. Ya, berbeda. Bicara di mana-mana itu terjadi. Kalau orang itu meninggal orang yang punya, biasanya karangan bunga itu penuh, tidak muat. Bahkan yang datang pun banyak. Kenapa? Yang meninggal orang kaya. Tapi kalau orang yang kurang mampu, udah karang bunganya nggak ada, orangnya juga sedikit. Kenapa orang tidak tertarik untuk datang ke tempat itu? Karena suasananya sedih. Suasana orang meninggal. Dan bicara, nggak ada makanan apa-apa, paling roti, ya enggak? Tapi kalau waktu pesta pernikahan, semuanya ada. Pertanyaan buat kita, salahkah kita ikut acara pesta pernikahan? Tidak salah. Boleh nggak kita mengadakan pesta syukur dan sebagainya? Boleh saja. Tapi masalahnya jangan sampai hal itu membuat saudara saya lupa diri. Jangan sampai hal itu membuat kita tidak peduli dengan sesama. Jangan sampai hal itu membuat kita merasa lebih dari orang lain. Jangan sampai hal itu membuat kita lupa kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, fokus hidup yang salah. Yang pertama tadi dikatakan ketika orang itu hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Yang kedua, ketika orang itu hanya mengikuti kesenangan hanya secara lahiriah. Ya. Jangan sampai hal itu membuat kita lupa dengan Tuhan. Bahkan merasa diri kita lebih dari yang lainnya.
Karena itu saudara kasih Tuhan. Saya baca lagi ayat firman Tuhan yang lain. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Ayat ke-26 dan ke-27. Ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan. Ternyata orang itu menyenangi suasana sukacita. Pesta itu bukan hal yang baru. Tapi zaman Nuh pun sudah dilakukan. Bahkan anak-anak Ayub pun melakukan hal yang sama. Sampai Ayub ketika anaknya sudah selesai melakukan pesta, dia melakukan ada korban. Untuk apa? Untuk minta ampun kepada Tuhan. Siapa tahu anaknya sudah melakukan kesalahan. Jadi dia minta ampun kepada Tuhan. Supaya segala kesalahan anaknya boleh mendapat pengampunan kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan. Penerapannya bagi kita sekalian pagi hari ini. Sebagai aplikasinya bagi kita sekalian. Kesenangan secara lahiriah. Contohnya kita mengadakan pesta. Bersenang dengan keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Tidak salah. Tetapi jangan sampai hal itu membuat kita melupakan Tuhan. Jangan sampai hal itu membuat kita menjadi sombong. Serta tidak peduli terhadap sesama. Tapi sebagai gereja Tuhan, kita harus tetap ada dalam jalan-jalannya Tuhan. Amin. Kita boleh sukses, berhasil, dan sebagainya. Tapi kita tetap menjadi orang yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita juga tetap mau peduli dengan sesama. Dan kita tetap boleh saja mengadakan pesta apapun, tapi jangan hal itu membuat kita lupa akan Tuhan. Yang ketiga Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, fokus hidup yang salah menurut kacamata firman Tuhan. Ayat yang ke-24 hingga ayat ke-26. Yang ketiga adalah hidup yang tidak peduli terhadap Allah dan meremehkan hal-hal yang rohani. Tadi saya sudah singgung di atas. Apa dikatakan dalam ayat ke-24 dan ke-26? Itu jelas sekali sudah dikasih Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 tadi. Coba kita bacakan. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat ke-24 hingga ke-26 berkata demikian. Lalu ia berseru, kata, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Dalam nyala api ini, ayat ke-25, tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat ke-26, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang, dan seterusnya. Jadi saudara dikasih Tuhan, fokus hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau fokus hidup yang salah menurut kacamata firman Tuhan. Yang ketiga adalah hidup yang tidak peduli terhadap Allah dan meremehkan hal-hal rohani. Di situ tadi dikatakan ketika kedua orang ini sama-sama meninggal, baik yang kaya maupun yang miskin, ketika mereka meninggal, Lazarus ada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu menderita. Ketika dalam kondisi itu dia sempat melihat ke langit, ke atas, dan setelah dia lihat, ternyata Lazarus ada di pangkuan Abraham. Lalu dia berkata, Bapak Abraham, kalau boleh suruhkan Lazarus turun lagi. Lalu dia tunjukkan air, tunjukkan air, lalu dia tempelkan di lidahku, karena aku di sini menderita sengsara karena api. Saudara pun kasih Tuhan, ketika itu terjadi kehidupannya, baru dia ingat
Kepada siapa? Pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita mau lihat bersama-sama. Ketika orang itu lupa kepada Tuhan, masa hidupnya, apa sih akibatnya? Ketika orang di masa hidupnya mungkin secara lahiriah, status sosialnya orang sukses dan berhasil, bahkan disegani banyak orang. Tetapi masa hidupnya dia lupa dengan Tuhan. Apa akibatnya sudah dikasih Tuhan? Melalui apa yang kita baca di sini sudah dikasih Tuhan. Akibatnya apa sudah dikasih Tuhan? Akhir hidupnya ia menderita sengsara. Ayat 23 hingga 26. Akibat yang kedua, hidupnya tidak menjadi saksi bagi keluarganya. Akibat yang ketiga, keluarganya tidak diselamatkan. Kenapa itu terjadi? Karena masa hidupnya di dalam dunia ini, dia lupa kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, sudah kasih Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu diingatkan. Kita semua lihat firman Tuhan pagi hari ini. Bahkan kita tadi melihat apa di dalam pengumuman tadi. Pesan dari gembala pembina kita. Apakah pandemi ini berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Ini merupakan bagiannya. Dari sisi manusia kita takut cemas. Betul nggak? Terus terang saja saudara kasih Tuhan, ketika kita mau mengadakan ibadah pertama kali di bulan Agustus yang lalu, saya sendiri cemas. Sendiri dihantui dengan ketakutan. Tapi saya sudah ngadap kelurahan. Saya sudah ke kantor camat. Bahkan saya harus buat surat ketua gugus tugas COVID-19 Purbalingga. Sekalipun sampai hari ini nggak ditanggapi surat saya. Sampai saya ke kantor camat 3 kali sudah pernah ke situ. Minta supaya apa tanggapan terhadap surat saya. Terakhir kemarin jawabannya apa? Pak, kita tuh belum bisa kasih jawaban. Kenapa? Karena kondisinya orang yang terindikasi COVID-19 itu turun naik. Jadi mereka akhirnya nggak bisa mengeluarkan surat. Cuman saya mendapat instruksi dari kelurahan, Pak silakan ibadah. Tapi dengan catatan harus memenuhi protokol kesehatan. Apa protokol kesehatan? Cuci tangan. Setelah cuci tangan, suhu dilihat. Tidak melebihi dari 37 saudara. Kalau lebih 3 sampai 37 lebih, suruh pulang aja, ngaso aja dulu. Ya, saya sudah suruh bagian yang ukur suhu. Di samping itu apalagi? Pakai masker. Om, ibadahnya sumpek, nyanyi susah, sama. Ya. Tapi itu yang harus kita lakukan. Tapi sekalipun demikian, jangan sampai hal itu membuat semangat saudara menjadi pudar. Amin. Jangan sampai saudara dihantui ketakutan, kecemasan terus menerus. Saya mau beritahu, ketika saya sudah melakukan ibadah pertama kali paginya, ternyata kecemasan saya, ketakutan saya, apa yang saya khawatirkan, tiba-tiba sirna semua sampai hari ini. Berarti kenapa kita takut hari-hari yang lalu mau ibadah? Ternyata ada roh intimidasi membuat kita nggak maju-maju dalam Tuhan. Hanya kita jangan dengan ketakutan. Ketika saudara terus takut, saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi pagi hari ini, puji Tuhan, Bapak Ibu sudah tidak ketakutan lagi. Amin. Ya Om, hati saya ini masih deg-deg kalau saudara kasih Tuhan. Kalau kita lihat pengumuman tadi, ternyata virus COVID-19 ini itu menuntut saudara sendiri supaya sebagai Tuhan jangan sampai lengah. Tapi terus bangun hubungan intim dengan Tuhan supaya engkau tetap kuat, supaya menghadapi apapun yang terjadi. Kekuatan Tuhan memampukan kita semuanya. Amin. Baik dalam keluarga, dalam dunia usaha, maupun dalam kehidupan rohani kita, maupun dalam hal apapun. Tidak ada kekuatan yang lain selain hanya Tuhan yang memampukan kita. Ketika Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya buat kita, mari kita menjadi orang yang juga tidak hanya mikir diri sendiri, kita perlu memikir orang lain. Tidak hanya cari kesenangan secara lahiriah, dan tidak boleh melupakan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu ketika Tuhan menciptakan kita dalam dunia ini supaya kita kembali kepada Tuhan. Karena akibat ketika kita lupa dengan Tuhan, hidup kita menderita, hidup kita tidak menjadi kesaksian di tengah keluarga, dan akhirnya keluarga kita semuanya binasa. Seperti apa yang dialami oleh orang kaya ini,
Ketika dia sudah mati, dia minta supaya Abraham mengutus orang lagi ke rumahnya. Tapi Bapak Abraham berkata, sudah terlambat. Makanya ini waktunya. Jangan sampai hari-harinya apa yang kita hadapi membuat kita menjadi terlena. Jangan sampai membuat kita lupa dengan Tuhan. Tapi justru kita terus mencari Tuhan. Sebab hanya Tuhan sumber kekuatan kita dan penolong dalam kehidupan kita sekalian. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Dan kita naikkan pujian mengatakan mataku tertuju padamu. Sampai kita mempersiapkan diri untuk masuk perjamuan kudus pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum dapat perjamuan kudus, mungkin bisa mengambil di bagian depan kalau masih ada yang belum dapat. Kalau sudah dapat semuanya, persiapkan masing-masing perjamuan kudus kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Tertuju padamu segenap hidupku, segenap hidupku. Ku serahkan padamu, bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan mataku tertuju padamu. Mataku Yesus tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, mau mengikuti ya Tuhan, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati
selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Syukur bagi namamu Tuhan, syukur bagi namamu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih Tuhan telah memimpin kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Secara khusus di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami bersyukur boleh mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, berbicara tentang fokus hidup yang salah. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami diingatkan supaya kami tidak melakukan sesuatu yang tidak bertentang firman Tuhan, tapi bila kami boleh menjadi orang yang betul-betul ada dalam jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Oleh karenanya Tuhan, firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, Engkau materaikan di hati kami. Biar firman Tuhan itu menjadi rem buat kami, supaya firman Tuhan itu mengingatkan kami, supaya kami menjadi orang yang tidak menentukan langkah hidup kami yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan, yaitu fokus hidup yang salah, yaitu hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, yang kecenderungannya untuk mencari kesenangan secara sejak lahirnya dan juga melupakan Engkau Tuhan. Tetapi kami tidak melakukan hal itu Tuhan. Kami sebagai umat pilihan-Mu, supaya kami menjadi orang yang mau peduli satu yang lain, dan kami juga mau tetap terus ingat akan Engkau Bapa. Sekalipun kami menjadi orang yang sukses, mungkin dikenal banyak orang, tetapi hal itu tidak membuat kami lupa diri, tetapi kami tetap ingat baik semuanya karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena pagi hari ini biar memberkati kami semuanya. Dan setiap kami hadir pada pagi hari ini, ketika kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang ada kemenangan yang kami peroleh daripada Tuhan, ada sukacita, roh kami tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Bahkan yang lemah dikuatkan, bahkan yang ada beban yang berat Tuhan, Kau berikan Tuhan kekuatan dan kemampuan. Seperti firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu sekalian letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biar pagi hari ini kekuatan, kelegaan dan pertolongan pada Tuhan, Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan setiap kita umatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Bapa, pagi hari ini tidak ada kata lain selain bersyukur atas kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan nyata buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Saudaraku kasih Tuhan, persiapkan perjamuan kudus kita masing-masing. Angkat roti kita di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan dengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan rotinya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggurnya bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan atas segala kasih-Nya dan kebaikan-Nya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara paksa Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Kata sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar, amin Tuhan, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kehadiranmu, pimpinanmu dan kuasa Roh Kudusmu dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga di ujung acara kami Tuhan. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, satu kerinduan kami supaya namamu dipermuliakan. Bahkan lewat ibadah ini setiap kami boleh dikuatkan lewat kuasa Roh Kudusmu. Bahkan lewat firman-Mu kami dengar pagi ini Tuhan, supaya setiap kami terus dibangunkan iman kami, supaya kami tetap terus bangkit dalam Tuhan. Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk setiap anak-Mu yang sudah ambil bagian pelayan pagi hari ini. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan terus memampukan kami, supaya kami dapat melakukan segala tugas pelayan kami. Bahkan nanti sore dalam ibadah raya yang kedua, Tuhan turut bekerja lihat kuasa Roh Kudus-Mu dan jemaat Tuhan yang sudah mendaftarkan diri, supaya tidak ada yang membatalkannya, tapi semuanya hadir dan kau boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Bapa, sebenarnya kami juga berpisah Tuhan yang lain, seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian juga pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Berkati setiap pekerjaan usaha dan jemaat Tuhan, berkati anak kami yang masih sekolah, sekalipun masih secara online, biarlah mereka terus diberikan semangat untuk belajar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini ketika setiap kami yang datang mungkin menghadapi perang rohani yang berat, Tuhan Yesus sumber kemenangan buat kami, supaya kami menjadi orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur atas berkat Tuhan dan lawat Tuhan dalam ibadah ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, angkat tangan setiap kita akan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan berkati Tuhan kita berkata,